dan selamat sore semuanya. Salam sehat selalu buat kita semua. Ya, sebelum kita memulai acaranya, ada baiknya kita membudayakan budaya Indonesia, yaitu budaya pantun. Saya akan mulai ya, belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dimulai, mari kita membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, Pak William Edison, ya, Ketua ASKI, Pak Iketut Putrayasa, ya. Berikut MC kita, Pak Usman, dan seluruh peserta webinar Coffee Roasting and Added Value pada sore hari ini. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Teman-teman semua, Pak William, izin Pak Ketut, Bu Rini, izin nama saya Irsan. Saya sekretaris 2 ASKI dari Sulawesi Selatan. Ya, saya kebetulan juga owner coffee shop dan instruktur pelatihan ya. Pernah beberapa kali ketemu dengan Pak William, bahkan pernah beli mesin sama beliau. Salam Pak William. Ya, salam. Iya Pak. Dari Makassar. Dari Makassar Pak. Ya, kita berapa kali pernah ketemu di Jambi juga Pak sama Pak Edi Panggabean. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia hari ini sedang dilanda pandemi COVID-19 teman-teman ya. Jadi tentunya harus ada kreativitas dari kita semua, dari pelaku kopi, bagaimana sih menciptakan added value melalui kopi, khususnya di coffee roasting. Maka untuk itu, pada sore hari ini kita kehadiran narasumber yang tentunya sudah melanglang buana di dunia perkopian Indonesia, kurang lebih sudah 16 tahun di industri kopi Indonesia. Kita mungkin sangat membutuhkan saran-saran dari beliau, bagaimana sih kita bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19 ini, kiat-kiatnya apa saja sih, seperti itu. Ya, jadi saya akan membacakan dulu profil singkat dari narasumber kita, Pak William Edison. Mungkin saya kira seluruh peserta webinar ini sudah pada tahu ya, siapa sih Pak William Edison ya. Jadi Pak William Edison ini sudah sangat-sangat terkenal di Indonesia ya, terutama kalau kita bicara di industri kopi. Jadi Pak William Edison ini adalah founder dari William Edison Coffee, seorang Q-grader ya, bersertifikat yang sudah berpengalaman lebih dari 16 tahun di bidangnya, industri kopi tentunya. Seorang pengusaha dan seorang ahli pemanggangan kopi ya. Terkenal pertama kali menciptakan mesin roasting 1 kilo ya, dengan tipe W600 yang kini berkembang bahkan sampai berkolaborasi dengan Suji. Ya. Tentunya profil dari Ko William ini sendiri adalah sesuatu kebanggaan dari Indonesia ya. Saya sih ingin menyebutnya, mumpung kita masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia, maka saya ingin menyebut Ko William ini sebagai pahlawan kopi Indonesia. Ya, meskipun di rumah pemirsa, ya, teman-teman semuanya, kita beri tepuk tangan yang plus, tepuk tangan yang meriah Ko William ya, luar biasa. Oke, baik. Oke, kalau gitu mungkin saya serahkan sama Pak Usman langsung ya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketut Putrayasa selaku Ketua Umum ASKI. Terus yang terhormat Mas Irsan Yumeng selaku moderator. Yang terhormat juga narasumber kita nih di webinar ini yaitu Om William Edison. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada siang hari ini. Mungkin kebanyakan anak muda kali ya, bukan Bapak Ibu ya. Bro-bro dan Browista dan Briwista mungkin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena udah bisa bergabung di webinar ini. Thank you nih udah pada bergabung, antusias ikut
webinar kali ini. Acara webinar kali ini serangkaian dari webinar yang diselenggarakan oleh ASKI ya, Asosiasi Kopi Indonesia, mengusung tema Coffee Roastery and Added Value. Nah, webinar kali ini bisa terselenggara berkat pendukung acara, yaitu ya banyak juga nih pendukung acaranya nih, ya kan, kayak dari William Edison sendiri itu sebagai pendukung acara, terus dari Asosiasi Kopi Indonesia, thank you juga, terus buat Telkomsel Enterprise, Omran Coffee and Roastery, MCG Coffee, Teh Boleh Coffee, Magic Bean, Tawon Banten, Bukan Roaster Jago, Kopi Edukasi, Ostanley, Coffee 25, and Urban Tea, Mite, Kopi Flores, 99% usahaku, dan Rendezvous. Nah, masing-masing pendukung acara kalian di sini bisa memperkenalkan ya, nanti dipersilakan waktunya. Gitu loh. Terima kasih atas pendukung acara kali ini yang sudah mensupport begitu antusias acara kali ini bisa terlaksana karena dukungan kalian semua. Nah, masukin agenda selanjutnya, waktu dan tempat kita persilakan buat Ketua Umum dulu nih, Ketua Umum ASKI nih biar bisa ngasih sambutan nih buat yang lain. Buat Pak Ketut Putrayasa selaku Ketua Umum ASKI, waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Silakan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian, seluruh anggota ASKI maupun saudara-saudara yang bergiat di bidang roastery. Tentu sore ini kita sangat bangga oleh karena satu-satunya master roastery Indonesia sekaligus pencipta pembuat mesin roastery hari ini hadir dalam webinar ini. Kami dari Asosiasi Kopi Indonesia merasa sangat terhormat ya, Pak William Edison, selamat datang. Kami merasa sangat terhormat dan bangga oleh karena salah satu yang selalu membicarakan soal William itu adalah almarhum Chris Ginting. Kepada kami banyak sekali berdiskusi dan mempromosikan mesin William Edison. Dan hari ini saudara-saudara mendengar langsung bagaimana Pak William ini akan memberikan materi yang sangat berharga bagi kita yang selama ini mungkin kita dengar dari Bapak Chris Ginting atau sering kita dengar dari YouTube beliau berbicara, tetapi hari ini kita bertemu face to face lewat webinar ini. Dan perkenankan saya atas nama seluruh anggota Asosiasi Kopi Indonesia yang dari Aceh sampai Papua sebenarnya sangat menanti materi ini oleh karena kebanyakan anggota asosiasi kami itu tinggal di daerah-daerah di mana signal itu sangat sulit dan di mana perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk webinar itu sangat sulit. Oleh karena itu, perkenankan kami akan merekam apa yang disampaikan oleh Bapak William Edison, lalu kami boleh share ke semua teman-teman anggota asosiasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perkenankan saya dalam kesempatan berharga ini menyampaikan terima kasih juga untuk Mbak Rini yang sudah banyak memberikan mungkin pendahuluan tentang Asosiasi Kopi Indonesia kepada Pak William dan juga kepada saudara-saudara yang belum menjadi anggota Asosiasi Kopi Indonesia, silahkan bergabung. Nanti bergabung dulu di grup webinar ini, lalu boleh bergabung di setiap DPC. Kita sudah ada sampai saat ini di 138 grup DPC, DPD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu dengan jumlah ini cukup besar anggota sebenarnya, tetapi sebagian besar itu ada di daerah-daerah petani. Oleh karena itu terima kasih, silahkan teman-teman yang mau belajar lebih serius, nanti kita akan ada mudah-mudahan
Pak William Edison akan bisa hadir di dalam webinar Roastery yang berikutnya. Oleh karena itu, perkenankan melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak William Edison, juga Mas Irsan dari Makassar, dan Mas Usman dari Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat mengikuti webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you waktunya Pak Ketut atas sambutannya. Magic Bean Coffee. Udah ada yang masuk Magic Bean Coffee? Sudah ada tuh Magic Bean, silakan. Oke, silakan Magic Bean. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Adi dari Magic Bean Coffee. Produk saya roast bean ya, Arabica, Robusta, Excelsa, dan House Blend. Ya. Kami berada di Jakarta Barat, Cengkareng. Ya, salam kenal semua ya. Yo, salam kenal. Makasih nih buat Magic Bean. Buat yang di Jakarta Barat, yang nyari-nyari beans nih, buat kedai-kedai nih, bisa nih ke Magic Bean, bisa kontak-kontak di Magic Bean ya. Banyak juga sebenarnya di sini, tersebar nih di macam-macam wilayah ya. Suaranya Mas Usman, yang... kasih keras ya? Suaranya Mas Usman. Ya, halo. Udah. Oke, siap. Banyak yang nggak bisa hadir nih, ternyata nih pendukung acaranya, mungkin bisa saya bacakan aja nih ya di sini ya. Kayak Bukan Roaster Jago nih adalah sebuah mikro roaster yang berada di Kabupaten Tangerang. Buat orang-orang yang ada di Kabupaten Tangerang bisa nih kepo-kepo ini IG-nya Bukan Roaster Jago. Nah, terus di sini kita juga ada Stanley Roaster. Dia adalah roastery yang berada di Matraman, Jakarta Timur. Nah, buat orang-orang yang ada di Jakarta Timur bisa nih kontak-kontak lewat IG-nya, kepoin IG-nya nih di sini nih. Banyak juga nih sebenarnya sponsor-sponsor kita nih biar acara ini bisa terlaksana. Migas Coffee Gallery, terus ada juga Coffee 25 dan Urban Tea. Dia sama juga nih, banyak kan di sini yang sponsornya itu roaster-roaster juga, mungkin karena pengen belajar nih sama Om William nih, gimana sih sebenarnya coffee roastery and edit value-nya tersebut. Oke, mungkin nanti bisa disambung lagi perkenalan itunya ya, perkenalan sponsornya ya. Mungkin kita bisa masuk kali ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Agak kaku sih sebenarnya kalau pemaparan materi, mungkin kita lebih sharing-sharing aja mungkin ya Om William ya. Oke, waktu dan tempat kita persilakan nih buat Om William Edison yang bisa dipandu sama moderator kita nih yang kece nih dari Sulawesi nih, Mas Irsan. Silakan Mas Irsan. Siap Mas Usman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Usman. Baik, teman-teman semuanya, jika Anda tak tahu harus memulai dari mana, mulailah dengan sekap kopi. Ya, sambil kita menikmati kopi di sore hari ini di Makassar, sekarang sudah jam 4:30 ya, selisih 1 jam dari Makassar. Maka untuk itu, tanpa membuang waktu, kami dengan hormat mempersilahkan Pak William Edison untuk mempresentasikan materinya atau men-sharing and care all about of coffee kepada semua teman-teman. Ada 67 partisipan pada sore hari ini. Silakan Pak William, waktu dan tempat silakan. Terima kasih untuk ASKI yang sudah membuat webinar ini. Ada Pak Ketua juga di sini. Ya, bergema. Apakah sudah oke? Mas Irsan? Terakhir sudah oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya, oke. Salam Kopi Nusantara. Terima kasih udah mengundang saya untuk mengisi acara webinar yang diselenggarakan oleh ASKI. Di sini saya lihat ada Pak Ketua Umum ASKI, Pak Ketut. Salam kenal Pak. Belum pernah ketemu, ini pertama kali kita ketemu. Ada juga dari moderator, Mas Irsan, Mas Usman, Mbak Rini, dan juga teman-teman dari peserta webinar ini dari seluruh Indonesia. Suara saya terdengar jelas, tapi di tempat saya Mas Irsan agak terputus-putus. Apakah
sinyal oke? Ya, dari sini Pak William suaranya kedengaran dengan jelas. Mungkin kalau di sana WiFi saya yang lagi jelek di sini. Ya, tapi boleh dilanjut aja. Ya. Oke. Jadi ini juga pertama kali saya ikut di acara webinarnya ASKI, dan terus terang betul kita dalam hal expertise saya lebih ke roster trader dan juga sebagai juri nasional dari Cup of Excellence untuk pertama kali di Indonesia. Mungkin di acara yang terhormat ini saya sedikit sharing lah, kita lebih ke sharing ya, nggak sampai ke untuk mengajari lah. Saya yakin di sini juga banyak senior-senior yang memang udah lebih dulu di bidang kopi. Mungkin kita akan lebih banyak ke tanya jawab ya, buka tanya jawab yang lebih oke. Karena kalau saya lihat dari sebagian roastery yang mana ya kalau udah memiliki mesin roasting pastinya sedikit banyak sudah mulai merosting, dan untuk yang berhubungan dengan roasting juga di luar juga udah banyak informasi juga yang cukup bagus, baik di YouTube ataupun di internet. Saya lihat sekarang itu udah bukan sesuatu yang menjadi rahasia ya, jadi udah rahasianya udah umum. Jadi silakan kita mungkin lebih banyak ke konten untuk sharing, tanya jawab. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak William Edison, jadi sesi sore hari ini mungkin kita akan lebih banyak tentang tanya jawab. Jadi untuk seluruh webinar ini dipersilahkan lewat chat. Jika ada yang mau ditanyakan, maka akan langsung ditanggapi oleh Pak William. Ya, jadi silahkan masuk ke kolom chat. Ya. Pertanyaan nih. Dari Haryanto, ya. Resting yang ideal kopi itu berapa hari, Pak? Dan pasca resting kopi itu berapa hari idealnya untuk kedai kopi? Mungkin pertanyaan setelah kopi itu di roasting, dia harus selama berapa hari idealnya untuk bisa dikonsumsi? Seperti itu. Silakan Pak William. Mengenai pertanyaan yang tentang resting ya. Jadi pertama perlu kita pahami sebenarnya apa arti dari resting itu sendiri. Jadi kenapa kopi butuh resting ketika setelah proses roasting itu selesai. Nah, proses roasting itu pada dasarnya merubah kandungan komposisi dari kopi itu, sehingga ada banyak kandungan-kandungan yang yang berubah, dan sehingga terakhir ada sisa kita sebut sebagai CO2. CO2 yang terkandung di dalam biji kopi setelah proses roasting itu masih akan muncul di dalam kopi. Sehingga selesai roasting, pada dasarnya CO2 itu akan sangat mengganggu kalau kita langsung seduh ya. Nah, CO2 ini di dalam penyeduhan sebenarnya dia akan memberikan efek penyeduhan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ekstraksi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kopi yang fresh itu ekstraksinya butuh waktu yang lebih lama karena ada kandungan CO2. Nah, CO2 itu harus dibuang, harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkan itu adalah memberikan waktu yang lebih lama untuk kopi bisa digesing secara naturally. Ya, jadi untuk kopi yang prosesnya, bukan proses roastingnya, lebih light, biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk digesing. Ya, itu catatan ya. Jadi
Kenapa di light roast butuh waktu yang lebih lama? Apakah light roast kandungan CO2-nya lebih besar, lebih banyak dari dark roast? Enggak. Jadi dari pengamatan saya sendiri, mungkin ada yang pernah lakukan percobaan juga. Biasanya roastingan kopi yang lebih dark itu cenderung lebih banyak gasnya, CO2-nya. Dan dalam waktu yang lebih singkat dia akan lebih cepat terlepas. Sedangkan yang lebih light roast biasanya butuh waktu yang lebih lama dan juga kandungan gasnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi kalau untuk menjawab berapa lama sangat tergantung dari kopi yang kita roasting itu seberapa gelap. Ya, tandanya itu adalah ketika kita brewing blooming ya kalau di manual brew ya. Blooming itu kelihatan kalau memang bloomingnya masih terlalu banyak buih yang besar-besar itu degazingnya masih belum selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi rentang waktu sekitar 2 sampai ada yang 7 hari. Bahkan kalau untuk light roast bisa ada yang restingnya sampai 2 minggu. Very light roast. Baik. Ya, terima kasih Pak William. Kira sudah cukup jelas tadi ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Rian Haryanto terkait dengan berapa lama idealnya kopi itu di roasting. Ya, jadi jika saya simpulkan maka tergantung dari profil roasting kopi yang kita roasting. Seperti itu. Baik, jadi ini pertanyaan kedua Pak William. Bagaimana dari Pak Bonar Wahyu Prakarsa? Bagaimana cara merosting kopi full wash untuk filter agar lebih clean dan low bitterness? Silakan langsung Pak. Oke. Pertanyaan yang sangat berat. Jadi sebenarnya gini ya. Saya sih lebih percaya ke ke dasar ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya kalau bagi saya itu udah sangat dalam sebenarnya untuk menjawab itu. Tapi kalau kita mau melihat itu harus lihat dari dasar dulu. Ya, jadi mungkin di next session bisa diaturlah sebenarnya untuk materi-materi lebih dasar ataupun bisa coba cek di web YouTube channel kita yang ada pencerahan tentang dasar-dasar dari kopi. Karena begini, ketika kita bicara pertanyaan yang bagaimana merosting kopi untuk full wash untuk filter, itu sebenarnya jawabannya akan sangat luas ya kalau kita satu lihat. Pertama full wash, kedua itu untuk filter. Nah, filter itu pada dasarnya orang mencari apa dari kopi filter. Jadi untuk menjawab ini sebisa mungkin kita mulai lebih baik kita mulai dari awal, dari dasar. Tapi kayaknya sih agak susah ya kalau kita jawab semuanya di sini. Mungkin saya sedikit persingkat aja deh ya untuk pertanyaan tadi, yang mana kita perlu tahu bahwa filter itu orang butuh apa di filter. Nah, filter kopi orang selalu mencari clean, selalu mencari sweetness, acidity. Ya, 3 bagian yang sangat penting di dalam kopi filter. Nah, berarti di dalam roasting itu biasanya yang bisa memunculkan karakter-karakter itu adalah kopi yang di roasting dengan level sekitar light to medium. Ya, jadi kita sebut level dulu ya. Nah, untuk mencapai level itu kan tentunya ada cara roastingan. Nah, cara roastingan profile itu mungkin bisa diperdebatkan lah, tapi poinnya itu adalah kita sebut ke level warna, karena warna itu lebih ada sedikit acuannya. Nah, warnanya adalah light to medium.
Tapi kalau light to medium mungkin setiap orang bisa aja berbeda. Kita mungkin membutuhkan tools yang bisa membantu kita untuk mendeteksi, oh warna ini, nomor warna ini adalah yang kita sebut dengan light to medium. Nah, untuk itu sebenarnya ada kartu warna yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, jadi untuk kopi manual brew, saya sarankan levelnya light to medium, yang mana roasting time-nya sekitar 10-12 menit. Dengan development sekitar, kalau untuk dapat itu ya sekitar 15-20% lah dari total roasting time. Kira-kira seperti itu. Baik, ya terima kasih Pak William. Ya. Mungkin ini apa namanya? Kadang susah juga ya kalau kita menjawab seluruh pertanyaan seperti ini, karena itu dalam roasting itu saya perhatikan roasting itu seperti ada orang sebut ini adalah seni, ini adalah sebuah profesi, ini juga sebuah setiap roaster memiliki gaya berbeda-beda, sehingga akan sangat sulit sih sebenarnya kalau kita sebut hanya kita sebut sebagai cara saya melakukan roastingnya. Baik, terima kasih Pak William. Jadi yang saya tangkap adalah begitu banyak faktor yang mempengaruhi hasil roastingan kita ya Pak William ya. Dan seorang roaster itu merupakan seorang seniman, di mana ada batasan kreativitas di situ. Semua punya stylenya masing-masing untuk menghasilkan rasa dari kopi yang dia roasting ya. Mungkin kira cukup terjawab ya, meskipun terlalu teknis ini, tapi mungkin untuk lebih memperdalam nanti boleh hubungi Pak William langsung ya, Japri. Mungkin bisa ikut kelasnya juga mungkin ya kalau nggak salah Pak William ya, kalau nggak salah. Ya. Ya, baik Pak William. Untuk dasar-dasarnya sebenarnya di YouTube di YouTube saya ada bikin video konten yang mana sebenarnya sangat menjelaskan tentang dasar-dasar dari roasting untuk belajar dasar lah, kira-kira sangat penting. Baik. Ya, ini ternyata udah banget pertanyaan-pertanyaan yang antri Pak William. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga Pak William. Ini dari Kalimantan Barat nih Pak. Dari Kalimantan Barat, Pontianak ya, kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk merosting bin Liberica, bisakah dijelaskan mulai dari awal hingga akhir dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merosting kayak pas dengan karakter rasa yang diinginkan Pak. Nah, ini kita bicara tentang kopi Liberica nih Pak. Boleh, silakan Pak William. Oke, mungkin sebenarnya ini juga pertanyaannya mirip-mirip seperti pertanyaan sebelumnya ya, yang mana manual brew, Liberica dan seterusnya. Mungkin saya memberikan sedikit gambaran ya, karena kopi itu luas, mungkin karena kopi itu kompleks. Jadi sehingga memunculkan banyak pertanyaan yang secara keseluruhan itu seharusnya dijelaskan dalam satu konten sebenarnya. Jadi nggak bisa terpisah-pisah. Nah, mungkin saya berikan sedikit arahan bahwa apa sih yang menjadi poin-poin penting bagi seorang roaster untuk mengontrol seluruh proses roastingnya sebenarnya. Ya, jadi contoh misalnya, karena roasting itu variabelnya sangat banyak, jadi kita harus bisa mengontrol proses roasting itu. Itu baru menjadi kunci utama. Ya, jadi pertama itu adalah kita harus bisa mengontrol green bean dulu. Ya, green bean itu dalam artian apa?
tadi ada yang sebut Liberica maupun Arabica full wash, Robusta ya dan lain-lain, itu green bean-nya. Nah, kita harus pastikan dulu green bean-nya itu kualitasnya sampai mana. Apakah green bean itu memiliki potensi rasa yang kita harapkan? Bagaimana cara kita mengetahui potensi rasa dari green bean itu? Berarti kita membutuhkan roasting sampel. Kita butuh sampling dulu bahwa kopi ini, oh ternyata kopi ini karakter rasanya seperti ini loh. Sehingga itu akan kembali ke roaster itu dalam menentukan green bean ini bisa memberikan kita apa. Ya, jadi kalau biasanya saya memberikan perumpamaan, seorang roaster itu seharusnya sebagai seorang koki. Perumpamaan saya sebagai seorang koki, yang mana saya pengen tanya teman-teman di sini, ya, apa sih perbedaan antara seorang koki dengan seorang juru masak di warung misalnya? Bayangkan mereka sama-sama memasak, mungkin satu di hotel bintang 5, satu di warung. Sama-sama memasak, sama-sama enak kok, sama-sama laku. Harganya aja berbeda. Tapi apa yang paling membedakan dasar dari kedua profesi ini? Satu sebagai koki, satu lagi sebagai juru masak di restoran. Apalagi restoran ataupun warung yang udah turun-temurun, kita sebut, oh ini udah 3 keturunan ketiga. Itu kan enak banget. Rasanya enak gitu loh. Nah, untuk menjelaskan seperti ini, kita lihat dulu apa yang membedakan seorang koki dengan seorang juru masak. Koki itu adalah dia memiliki pengetahuan, memiliki kontrol yang dari mentah, dari hulu sampai ke hilir. Artinya seorang koki itu dia harus mengerti bahan mentah, dia harus bisa mengerti proses roastingnya, dan juga harus mengerti rasanya seperti apa. Ya, jadi kalau kita hanya fokus gimana kita merosting sehingga rasanya bisa kayak gini, itu kadang nggak akan terjawab. Itu sama artinya seperti misalnya kayak jadi seorang juru masak, yang mana seorang juru masak itu dia akan memasak menu yang sama, walaupun bahan bakunya berbeda. Itu perbedaan dasarnya. Ya, jadi bagi saya itu kalau untuk mengenal lebih lanjut tentang roasting, mengetahui belajar tentang roasting, tidak ada jalan lain kecuali kita mengerti dasar-dasar dari roasting itu sendiri. Ya, jadi di sini juga nggak bisa tadi juga menjawab yang tadi itu gimana Liberica kita roasting biar rasanya lebih enak atau gimana, kan itu sangat wide ya, sangat luas cakupannya. Baik. Ya, izin moderator. Izin Mas. Ya, silakan. Mas moderator izin. Iya, Mas William, maksudku begini Mas. Maksudku begini, kalau seandainya Mas William, ini kan kita singkat banget waktu nih ya. Ini mumpung ada kegiatan, aku boleh ya kan? Ya. Jadi gini Mas, misalnya Mas William dapat bin Liberica full wash kadar air 12%, dari Kalimantan Barat, sudah tahu ketinggiannya di bawah 10 mdpl, kemudian dia di tanah yang pH-nya asam seperti itu. Nah, itu dapat binnya dan dia sudah di grading, lolos yang diayakan, yang binnya besar-besar. Nah, Mas William dapat nih bin ini, gitu kan? Nah, aku pengen tahu bukan secara wide, tapi secara personal, Mas William akan melakukan apa terhadap bin ini supaya
enak di lidahnya Mas William. Jadi bukan lidahnya Kamen ya, lidah Kamen. Tapi sebagai seorang team leader, Mas William masih mengharapkan ekspektasinya seperti ini. Aku dapat bin Liberika, kadar air 12%, kemudian dari Kalimantan Barat yang sangat rendah sektor topografi di bawah 10 mdpl dengan karakter tanahnya pH-nya yang asam, kemudian diolahnya dengan prosesnya full wash ya Mas ya. Nah seperti itu. Nah Mas William dapat bin nih, terus Mas William kerjain, Mas William lidahnya Mas William ekspektasinya itu seperti apa dan bagaimana mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh lidahnya, subjektivitasnya dari Mas William. Kita tidak melihat secara umum Mas ya. Tadi aku pengen tahu subjektivitas dari Mas William ini untuk Liberika seperti yang tadi saya sampaikan itu akan melakukan apa terhadap roastingnya bagaimana gitu loh Mas. Terima kasih Mas William. Baik. Semoga dapat pencerahannya. Terima kasih Pak Iwan ya. Mungkin Pak William dijawab singkat ya, padat dan tepat. Mungkin ya, silakan. Ya. Jadi mungkin saya sebut gini lah, apa yang harus saya lakukan sih sebenarnya untuk ketemu. Tiba-tiba ada orang kasih saya bins dengan spek seperti tadi, apa yang saya lakukan, betul nggak? Seperti itu. Nah pertama, saya akan mengecek dulu kualitas green bean itu. Selain dari apa yang disebutkan tadi, kopi ini punya origin segala macam. Saya cek dulu kualitasnya, oke, apakah defeknya seberapa, dan lain-lain. Itu pertama dari sisi pertama, green bean. Poin kedua itu adalah saya akan lakukan sample roasting untuk kopi itu. Karena tanpa sample roasting, seorang roaster itu istilahnya kayak matanya ditutup. Ya, kita tidak bisa menjudge sebuah kopi itu hanya dari penampilan kopinya bagus. Wah ini warnanya bagus, kopinya akan bagus. Enggak seperti itu juga. Ada yang warnanya agak kurang begitu menarik, tapi rasanya luar biasa. Ya, jadi pertama green bean, kedua saya akan mengecek dengan sample roasting. Gimana cara saya lakukan sample roasting? Paling tidak saya akan lakukan 3 kali roastingan dengan 3 level yang berbeda. Contoh pertama, saya akan lakukan roastingan dengan level lebih light, medium, sampai medium to dark. Dari 3 sampel itu, data apa yang bisa saya dapat? Saya cupping, saya akan tahu, ternyata kopi ini bisa memberikan saya gambarannya kayak gimana. Gambarannya kayak gimana maksudnya gini, kopi ini apakah bodinya seberapa tebal, apakah acidity-nya bagus apa enggak, aftertaste-nya gimana sih? Itu informasi yang saya butuhkan untuk ke next step-nya. Tanpa lakukan sample roaster, saya hanya bisa pakai kira-kira. Dan kalau pakai kira-kira itu kadang mubazir. Nah, itulah pentingnya sample roasting di sini. Artinya kita roasting dalam kapasitas yang kecil untuk mengecek kualitas kopinya. Setelah saya punya informasi dari kopi itu tentang rasa, profil rasanya seperti apa, baru step ketiga itu saya tentukan sendiri dari sisi saya. Dari kopi yang ini, saya bisa memberikan maksimal di mana. Ternyata kopi ini punya asamnya yang luar biasa bulat, enak. Saya akan cenderung lebih memilih dia levelnya lebih light. Baru saya roasting dengan 2 profil yang untuk sama-sama di level light. Contoh misalnya dari sisi waktu yang lebih pendek 9 menit sampai waktu yang sekitar 11 menit dengan level warna yang sama. Dengan begitu kita udah mengerucutkan kesimpang siuran dari informasi yang mungkin kita dapat. Contoh misalnya tadi ada informasi-informasi tentang kopi itu. Ya, jadi itu step-step yang saya lakukan. Apakah kemungkinan ada step lain? Betul, itu sangat luas ketika kopi itu bisa memberikan saya rasa yang sangat spesial di sana. Ya, makanya kalau pertanyaan yang seperti itu, saya harus lakukan dulu. Karena saya lebih percaya sama data. Memang
pengalaman itu akan ada. Misalnya contoh hari ini, saya cuman dapat satu kopi yang mungkin the last batch, sisa setengah kilo misalnya. Saya nggak mungkin punya kopi yang sama lagi, untuk saya roasting lagi, nggak mungkin setengah kilo itu saya lakukan sampel misalnya. Berarti apalagi apa yang harus saya lakukan dari setengah kilo itu? Saya akan merosting dengan tanda kutip ya, lebih safe. Lebih safe itu artinya range-nya saya akan roasting dengan level yang medium saja. Dalam waktu sekitar 12-13 menit. That's it. Baik. Ya. Oke, Mas, terakhir. Apakah itu sudah cukup menjawab? Terakhir. Belum dapat nih, belum dapat. Mas William pernah merosting Liberica. Nah, yang Liberica yang pernah Mas William roasting, Mas William akan stop, akan seneng di level yang apa? Itu aja. Terima kasih buat final aja Mas William. Pengalaman Mas William merosting terakhir ya, Pak. Yang terakhir Pak apa? Iwan ya. Itu loh yang diharapkan Mas Banyak William. yang ngantri soalnya pertanyaan belum terjawab. Iya, nggak apa-apa terakhir. Aku belum dapat soalnya nih. Belum dapat kliknya soalnya. Terima kasih. Yang Liberica, oke. Terus terang Liberica saya jarang banget. Saya cuma beberapa kali ya. Saya sering. Beberapa kali aja. Jadi untuk menjawab itu agak kurang. Ya, nanti kita sharing di grup kali Pak. Saya gini. Betul. Ya, ada yang pernah tadi ada sempat masuk, ada yang pernah roasting Liberica. Jadi mungkin ini kan kita sama temanya kan share and caring ya. Jadi nanti kita sharing lagi di grup. Soalnya saya tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta. Jadi kasihan banyak yang antri ya. Jadi untuk Pak Iwan, terima kasih. Saya kira juga dari Pak William tadi terlalu banyak dijelaskan panjang lebar dan semoga ada yang bisa diterima oleh Pak Iwan berikut dengan teman-teman peserta lainnya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, ini dari Pak Putut dari Salatiga. Ini masih terkait dengan judul webinar kita sore hari ini, yaitu edit value ya. Jadi mohon dibagi tipsnya untuk roastery kecil ya, micro roastery. Gimana cara memberi edit value untuk kopi yang sudah di roasting dan disimpan lewat dari 6 bulan, Pak. Sama tambahan dong. Nambah dong. MC juga pengen nanya nih. Oh, MC terakhir lah, jatahnya terakhir mah. Ya. Boleh. Nah, maksudnya adalah kopi yang sudah di roasting dan sudah ditaruh lebih dari 6 bulan. Ya, betul kok. Yes, betul Pak. Seperti itu. Kira-kira gimana? Apakah masih bisa memberikan edit value yang besar buat para pelaku kopi untuk kopi-kopi yang sudah tersimpan selama 6 bulan? Silakan. Oke, gini. Jadi masa tadi kan sempat kita sebut masa resting ya, sekitar beberapa hari. Nah, ketika masa resting itu selesai, artinya kopi itu mencapai puncak dari kualitas freshness-nya dari kopi. Itu mencapai puncak yang the best-nya. Setelah itu, kopi itu akan turun kualitasnya. Tergantung dari seberapa banyak kopi itu kontak dengan oksigen. Nah, itulah pentingnya packaging dari kopi. Packaging yang disarankan itu adalah packaging yang kedap udara, kedap cahaya, kedap dari kelembapan, 3 itu. Nah, berarti kalau secara umum di pasaran kita bisa lihat aluminium foil. Ya, kalau oksigen CO2 udah dari keluar, kita ada valve. Nah, itu sebenarnya untuk menjaga biar masa penyimpanan kopi bisa lama. Seberapa lama sih kalau kopi itu selesai di roasting bisa disimpan? Apakah 6 bulan itu masih termasuk lama atau termasuk masih fresh? Itu sangat tergantung dari tanda kutip ya, market yang kita incar. Kalau kita incar marketnya specialty, sorry, 1 bulan kopi udah orang sebut itu kopi udah tua lama, nggak bisa. Tapi kalau kita sebut kopi yang di pasaran, misalnya di supermarket yang taruhnya 2 tahun expired date, apakah itu masih bisa dikonsumsi? Ya jelas bisa. Kopi itu tidak ada expired date sebenarnya. Adanya best before. Lebih baik kopi itu segar, lebih baik dikonsumsi dalam waktu berapa lama.
Nah, kalau 6 bulan dengan packaging yang tadi itu tidak terkontaminasi udara, tidak kena cahaya langsung dan kedap, itu pada dasarnya untuk grade umum ya, dalam artian orang konsumsi umum itu masih layak, masih oke. Ya, tapi dengan syarat-syarat yang tadi ya, bukan istilahnya kopi yang misalnya kopinya masih bentuk biji, misalnya biji kopi. Nah, itu akan cenderung membantu. Terus kalau misalnya udah lebih dari 6 bulan, gimana kopinya? Ya, kita sebut added value-nya seperti apa? Nggak mungkin dong kita buang. Ya, jadi kopi itu selain bisa dipakai untuk di brew, sebenarnya kopi kan juga bisa dipakai untuk bermacam-macam ya, produk turunannya ya misalnya ya. Jadi contoh kopi itu bubuknya bisa dijadikan tambahan untuk kue misalnya. Jadi di luar dari apa yang selalu kita pikirkan bahwa kopi itu selalu hanya untuk specialty. Enggak, di luar itu masih banyak sih. Ya, jadi carilah market yang bisa menerima kopi itu. Bayangkan kopi, kita sebut minum kopi itu gula 2 sendok, kopi 1 sendok. Air gula rasa kopi, kira-kira gitu. Ya, baik, terima kasih Pak William. Jadi saya kira cukup jelas ya Pak Putut ya dari Salatiga bahwa tentunya kita harus mencari market yang pas untuk kopi kita agar bisa menciptakan added value buat kopi kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Aski nih. Ya, bagaimana sih teknik atau cara agar roastingan kita tidak smoky? Silakan Pak, singkat saja. Nah, ini belum saya bahas di YouTube juga. Oke, smoky. Jadi penting bagi kita untuk mengenal smoky itu apa. Kadang saya terutama sekarang ya, belakangan saya lihat banyak yang mungkin kalau dari saya sendiri, menurut saya sih agak sedikit over dalam mendeskripsikan smoky. Ya, jadi kita harus ngerti dulu smoky itu dalam batas seperti apa yang masih bisa diterima. Contoh misalnya kalau kita sebut smoky, apakah ada yang pernah makan smoke duck, smoke chicken? Ya, yang smoke itu termasuk smoky kan? Tapi smoky yang masih dalam batas bisa diterima sama smoky yang udah gosong. Kalau udah gosong kita sebut burn ataupun gosong lah. Nah, jadi kalau untuk mendeteksi smoky dulu, itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kopi itu smoky. Misalnya pertama, yang paling umum saya temukan, over roast. Over roast itu artinya apa? Roastingnya levelnya terlalu gelap. Contoh, kopi yang udah di roasting sampai second crack. Waktunya terlalu lama misalnya, lebih dari 15 menit. Warnanya udah gelap. Jadi itu udah pasti smoky. Jadi kita harus tahu dulu sumber smoky-nya dari mana, baru bisa menghindari. Ya, jadi yang paling umum itu dasar banget. Kopi di roasting jangan sampai terlalu gelap. Medium lah kira-kira. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan besar adanya scorching. Scorching itu kalau mungkin kita sebut secara umum adalah gosong dari permukaan biji kopi. Yang kelihatan kalau biji kopinya ini akibat dari dinding drum yang kepanasan. Ya, jadi kadang ada dinding drum roasting panas, kopi bersentuhan dia akan scorching, akan gosong di permukaan. Itu juga menyebabkan smoky. Terus yang ketiga biasanya sih lebih ke tipping. Kalau saya dalam memberikan asumsi bahwa kalau yang tadi disebut gosong permukaan, kita sebut scorching. Kalau misalnya tipping itu saya sebut gosong tapi dari bagian dalam.
Artinya kadang di permukaan tidak begitu gosong, tapi kalau kopinya kita kopek, dalamnya udah gelap. Itu akibat dari konveksi yang terlalu besar ataupun udara panas yang berlebihan, terutama pada saat first crack itu terjadi. Ya, jadi untuk smoky sendiri kita harus deteksi dulu smoky-nya dari mana, baru bisa kita perbaiki. Ya. Contoh yang paling dari 3 itu misalnya, yang pertama yang levelnya terlalu gelap. Kadang ada yang merasa saya nggak terlalu gelap, tapi ternyata udah berkeluar minyak misalnya. Nah, itu biasanya juga muncul ke tahap kedua, apakah scorching ataupun yang ketiga baru tipping. Ya, itu yang terima kasih. Kita menjelaskan smoky. Oke. Ya, jadi saya kira cukup jelas ya tadi terkait dengan smoky. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak William. Masih kuat nih, Pak? Kalau nggak kuat, kita minum kopi dulu, Pak. Oke, baik Pak William, kita lanjut ya. Ini ada lagi yang bertanya nih Pak. Untuk proses resting, apakah perlu dikipasi atau cukup dibuka dari penyimpanan? Silakan Pak. Oke, resting ya. Kita kembali ke tadi bahwa kopi itu takut adanya oksigen, lembab, sama matahari. Berarti pada saat penyimpanan untuk resting itu sebisa mungkin jangan kena oksigen terlalu banyak. Artinya kita tutup, tapi masih ada lubang yang bisa keluar CO2. Misalnya contoh ya, kita punya wadah, kita tutup rapat, tapi tidak dikedap. Artinya kita bukalah satu celah kecil. Biasanya setelah roasting 24 jam kita taruh, setelah 24 jam kita boleh packing dalam packaging yang ada valve-nya. Ya, jadi saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Terkait dengan roasting Robusta Pak, idealnya berapa menit? Apakah sama dengan ketika kita merosting Arabica? Silakan Pak. Oke. Perbedaan yang cukup mendasar itu adalah kalau kita Robusta itu lebih ngejar apa? Jadi Robusta itu tidak memiliki kompleksitas seperti Arabica, sehingga dalam mengejar kopi Robusta biasanya orang mengejar apa? Mengejar bodinya, ya, mengejar body, mengejar karakter saja. Sehingga kalau untuk roasting Robusta biasanya dengan tujuan untuk mengejar bodinya, kita roasting sekitar 13-15 menit. Agak sedikit lebih slow. Karena kopi Robusta itu tidak memiliki kandungan komposisi yang sebanyak Arabica. Sehingga dia memerlukan waktu roasting yang lebih lama. Pelan-pelan. Paling baik seperti itu. Oke, Pak, ini pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan tipping yang tadi udah dijelasin sama Pak William ya. Ini dari Mbak Gita. Nah, untuk teknik roasting sendiri, apakah ada teknik khusus untuk menghindari tipping pada beans, agar beans yang di roasting tidak membentuk lubang-lubang kecil pada bagian ujung biji kopi, Pak? Silakan. Oke. Tipping, biasanya kan tipping itu akibat dari over pressure ya, jadi pressure yang terlalu besar dari bagian dalam sebenarnya, bagian dalam biji kopi. Kalau pressure yang terlalu besar berarti pertama yang harus kita hindari itu adalah charge yang terlalu tinggi. Charge terlalu tinggi, suhu charge terlalu tinggi itu bisa menyebabkan dua itu, tipping sama scorching. Terus kedua adalah pada saat masuk first crack itu suhu ROR sebenarnya juga nggak boleh terlalu tinggi, karena proses roasting proses first crack itu dia ada terjadi exothermic flash dan biji kopinya itu akan terbuka lebar seperti ini. Jadi tadinya gini, sekarang agak terbuka seperti itu. Setelah exothermic flash itu terjadi, dia terjadi lagi endothermic.
Bayangkan kalau suhu ruangan terlalu besar ataupun airflow-nya dengan panas kalori yang terlalu besar, pada saat endotermik lagi, itu bagian dalam biji kopi itu akan cepat gosong sebenarnya. Sehingga kadang tipping itu ketika roasting itu kelihatan oke, warnanya juga oke, tapi ketika kita kopi bagian dalam bisa gosong. Nah, itu kira-kira yang bisa menyebabkan tipping. Jadi kontrol charge-nya jangan terlalu tinggi. Pada saat masuk first crack juga suhunya ataupun air oil-nya jangan terlalu tinggi. Ya. Idealnya yang kurang dari 8 lah. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini dari Garut, Pak Ihsan ya. Ini seorang newbie di Brewers ya. Nah, pertanyaannya adalah hal apa saja yang harus dipelajari step by step-nya dalam merosting sampai langkah praktek. Wah, ini panjang nih kalau ini, Pak. Mungkin dijawab singkat aja kali, Pak ya. Singkatnya gini lah. Kalau misalnya kita bingung sebenarnya awal-awal saya mungkin dari pengalaman saya lah ya, lebih gampangnya seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya yang saya lakukan adalah pertama saya tanpa memikirkan mesin roasting dulu. Saya pakai teflon, belajar perubahan warna, perubahan aroma, perubahan suhu. Habis itu dari setiap kali selesai pada proses roasting itu saya selalu mencatat karena kita akan sangat cepat lupa. Ketika mencatat kita bisa membandingkan. Jadi roasting, pencatatan, logging, habis itu cupping, evaluasi, 3 hal itu. Belajar cuma seperti itu kok. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak William. Ya, ini banyak sekali pertanyaan Pak. Ada masih 28 lebih yang antri ya pertanyaan Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang gabungan dari beberapa pertanyaan yang akan langsung dijawab dengan satu jawaban Pak William ya. Tapi ini kita mulai dulu dari Pak Yonatan Wibisono ya. Tips manajemen roasting Pak. Ya, kebetulan katanya roastingnya masih kecil Pak, pembelian masih kecil sehingga takut roasting untuk langsung di 1 kilo untuk per batch-nya. Makanya sekarang roastingnya 300 gram aja biasanya sesuai pesanan. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana manajemen barang yang baik dalam sebuah mikro roasting Pak? Silakan Pak. Mikro manajemen apa? Sorry. Ya, kira-kira bagaimana manajemen barang yang baik Pak dalam sebuah mikro roastery? Takut katanya misalkan roasting terlalu banyak langsung gagal gitu loh. Manajemennya seperti apa kira-kira Pak? Silakan. Kalau saya ya, kalau saya memang berniat untuk belajar, justru nggak boleh takut gagal, karena kegagalan itu bagi saya itu sebagai pemicu. Bayangkan kalau kita sekali roasting itu sekilo, kalau salah kita sekilo itu gosong misalnya, lain kali kita akan ekstra hati-hati. Jadi sebenarnya kalau memang untuk belajar is okay lah, 200-300 gram itu. Tapi karena roasting itu sangat kompleks, itu kita gini, mungkin ada satu kalimat yang bisa saya share di sini juga untuk teman-teman, yaitu yang konstan di dalam kopi itu adalah perubahan. Itu harus diingat. Artinya apa? Kopi itu selama dia udah di roasting, mulai dari proses roasting itu dia akan berubah-ubah terus sampai selesai pada saat kita brewing dan kita minum pun ada aftertaste. Bayangkan, segitu kompleks. Berarti segitu kompleksnya ada banyak variabel yang di dalam sana yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita terlalu fokus di apa yang berubah, itu nggak ada habis. Tapi kita harus alihkan fokus kita kemana? Apa yang bisa kita kontrol dari perubahan itu? Kita kembali lagi ke depan. Apa yang bisa kita kontrol dari proses roasting yang tadi? Belajar, pencatatan, ya, kontrol kopinya, moisture-nya, mesinnya, suhu ruangannya, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu dasar yang paling utama bagi seseorang untuk belajar
roasting. Jadi sebenarnya kalau ilmu ataupun kita sebut metode itu ada banyak lah, betul lah, banyak banget. Tapi baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak William. Jadi terkait dengan judul materi kita hari ini adalah coffee roasting and added value. Jadi saya lihat di sini yang hadir mungkin banyak maha guru saya juga ya. Jadi banyak yang bertanya terlalu teknis ya. Tentunya sedikit melenceng dari tema bagaimana meningkatkan added value kita di kopi. Maka untuk itu Pak William, karena waktu sudah menunjukkan kita sudah lewat dari jadwal yang ditentukan, maka closing statement Pak William terkait dengan bagaimana sih kita ini yang berwirausaha di dunia kopi, khususnya di dunia roasting, bagaimana kiat-kiat kita untuk meningkatkan added value kita. Ya. Mungkin boleh diawali dengan pengalaman Pak William sendiri. Ya, silakan Pak. Oke, mungkin kalau kita sebut dari tema yang kita angkat sebenarnya lebih ke value ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa kita punya value, kita punya kelebihan itu di mana. Jadi kadang saya melihat terutama penggiat kopi yang mungkin sangat antusias bahwa kopi itu sangat menarik, betul, sangat menarik, rasanya berubah-ubah, rasanya luar biasa. Tapi karena itu semua orang itu berpikiran market hanya ada di sana, sehingga itu tidak memberikan value yang cukup bagus untuk kita. Jadi kalau dari saran saya untuk roastery terutama roastery baru, pertama itu bisa coba cari dulu target market yang mau kita tuju sampai mana. Yang paling gampang adalah misalnya contoh kita punya komunitas, kita punya alumni, kita punya sesama alumni pelajar ataupun alumni dari apa. Nah, mulai dari sana kita kenalkan kopi, dan saya yakin kopi itu luas kok. Setiap daerah kita memiliki kopi yang sangat luar biasa, yang bagus, sehingga kita nggak semuanya terfokus hanya ingin memproduksi kopi Arabica ataupun kopi yang memang hanya specialty coffee lah, kita sebutnya seperti itu. Ya, jadi saran saya sih lebih ke bagaimana kita meningkatkan value kita, kemampuan kita sampai mana, ke kopi yang bisa paling gampang kita dapatkan di mana. Contoh kita dari Sumatera Utara misalnya, otomatis kopi yang paling gampang dan yang kita bisa dapatkan itu dari Medan sekitarnya, kira-kira seperti. Jadi value-nya itu bisa kita angkat sebenarnya. Dan juga bagi roastery yang baru juga kadang ya nggak perlu takut juga untuk mulai merosting, karena ya tadi marketnya itu luas. Kita akan memiliki market tersendiri, segmen market sendiri, sehingga nggak perlu takutlah untuk mulai merosting. Baik, ya. Jadi ya saya kira cukup jelas ya. Jadi ada tambahan value apa kira-kira yang kita bisa hasilkan dari coffee roasting ini. Nah, terakhir Pak William, dari tadi nih MC kita nih pengen bertanya nih. Halo Mas Usman, masih stay kah? Masih. Masih ya. Terakhir nih Pak William, sebelum kita closing, silakan saya kasih kesempatan, nanti dibilang saya ini kan. Ya, oke, silakan Pak Usman. Sebenarnya mau nanya yang masalah edit value sih, tapi udah dijawab semua. Paling tambahan sedikit aja, seberapa penting sih bahan dari drum, lebih teknis sih drum si mesin roastingnya gitu loh. Seberapa penting, kayak misalkan perbedaan antara cast iron dan stainless steel gitu aja sih paling. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Dan gini, kalau dari sisi saya, karena saya produsen, saya akan menjawab dari sisi yang saya punya segala macam. Tapi kalau kita mau melihat sebuah mesin roasting yang baik, kita harus lihat dari seluruh sistemnya. Sistem, kalau bagi saya bukan dari sisi hanya satu bahan.
bahan itu variabel, sedangkan sistem itu keseluruhan. Contoh paling gampang seperti ini. Kalau misalnya saya bikin drum roaster dari cast iron yang mungkin lebih mahal, habis itu saya cuma kasih api, diputar manual kayak gini, apakah hasilnya akan bagus? Jawabannya nggak akan bisa bagus. Berarti dia juga harus didukung oleh sistem rancang bangun, sistem airflow-nya, aliran udaranya. Nah, itu menjadi kunci. Sehingga kita dalam menilai sebuah roasting itu bukan hanya dari sisi bahannya, ya itu salah satu variabel. Nah, terus kalau pertanyaannya bahan mana yang paling bagus, bahan mana yang paling oke lah menurut kita? Itu setiap bahan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifatnya berbeda. Sifat apa? Menyebarkan panas yang berbeda-beda. Contoh misalnya sifat dari stainless. Dia lebih food grade, tidak karatan, lebih keras, tapi harganya mahal. Tapi ada satu lagi, misalnya pemanasan, dalam menyerap panas sama melepas panas, dia akan lebih cepat. Itu sifat dari sebuah bahan, yaitu stainless. Cast iron itu sifat, dia lebih, menyerap panas, dia melepas panas lebih lambat. Artinya kadang orang sebut cast iron itu perambatan panasnya lebih lambat. Dia lebih lama untuk pemanasannya. Tapi dia lebih stabil melepas panasnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan baik. Ya, kembali lagi kalau hanya melihat dari sisi teknis, dari sisi drum aja nggak bisa melihat oh ini bagus nggak. Contoh misalnya ada lagi yang pernah saya lihat, misalnya bahannya cast iron tapi airflow-nya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, yang penting ada cast iron, nggak seperti itu juga, itu nggak akan maksimal ya. Baik ya. Terima kasih Pak William. Siap, Saya kira kasih. Pak Usman cukup jelas ya. Adapun kalau misalkan siap. masih kurang jelas, boleh silakan berkunjung ke tempat Pak William, kan tanggaan ya. Ya, silakan boleh. Nggak cuman harus dilihat dari satu sisi bahan drumnya aja ya. Berarti kalau untuk pemilihan mesin roasting sendiri buat yang baru-baru mau bikin mesin roasting nih, karena di sini kan banyak juga nih roaster-roaster yang baru mau memulai usaha roastingnya. Jadi nggak bisa dilihat dari satu sisi aja variabelnya. Jadi untuk keseluruhannya lebih ke sistemnya ya, Om ya. Betul. Sistem itu ya itu yang menjadi pendukung sebenarnya. Yang menjadi pendukung itu dari variabelnya. Jadi sistem itu holdingnya secara keseluruhannya. Oke. Siap. Baik. Gimana Mantap. Pak Usman? Mantap ya? Mantap. Baik, maka dengan selesainya Pak Usman terjawab pertanyaan dari Pak Usman, maka selesai juga acara kita. Jadi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak William untuk hadirannya 1,5 jam lebih ya. Kita bersama-sama tidak terasa. Antusias peserta sangat tinggi ya. Terima kasih sudah menginspirasi, memberikan ide-ide kreatif buat seluruh teman-teman partisipan di webinar ini. Maka untuk itu sekali lagi saya mewakili seluruh pengurus ASKI, moderator, MC, Ibu Rini, Pak Ketua, dan jajaran ASKI semuanya berterima kasih kepada Pak William sudah hadir pada acara webinar kita sore hari ini dengan tema Coffee Roasting and Added Value. Oke, Pak William, terima kasih. Saya kembalikan ke MC, silakan. Mantap. Seru nih pembahasannya. Gila. Keren ya, jadi bermanfaat ya buat semuanya ya. Gitu. Nah, ini nih yang sempat keputus nih tadi nih pendukung acaranya nih. Gila, ini acara keren begini nih nggak bakal bisa terlaksana nih kalau nggak ada pendukung acaranya nih. Udah ada yang gabung belum nih pendukung acara nih?
Coba dari kita absen dulu nih dari Magic Bean udah tadi ya. Dari Tawon Banten, ada Tawon Banten. Halo Tawon Banten. Nggak ada juga. Mungkin pada mantau aja kali ini, tim pantau. Keren pemaparannya. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalau untuk materi bisa lah langsung main-main ke tempatnya Om William. Jadi gimana Mas Ihsan? Udah selesai nih ya? Mas William, mungkin maaf. Kita akan nanti ada next edukasi roasting sesi 2 juga ya? Ya mungkin untuk next-nya coba kita bahas lebih topik one by one lah ya. Jadi ya, bagi yang mau mau lihat juga, saya juga ada bikin beberapa seri edukasi yang topik tertentu di YouTube. Silakan kalau mau cek boleh ke YouTube WE Coffee Channel. Keren. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena ini kan kita masih perkenalan, basic. Untuk yang edukasi roasting sesi 2, seri 2 itu kita akan lebih terarah lah seperti yang tadi Mas William sebutkan. Jadi ada sesi yang khusus gitu nanti akan dibahas per serinya. Seperti itu. Thank you banyak Mas William ya. Thank you, terima kasih. Selamat sore, saya harus pamit dulu. Oke, thank you banget Mas William. William. Semua. Iya. Kita sampai ketemu di. Alhamdulillah nih kita udah sampai di penghujung acara ya, kawan-kawan. Terima kasih banyak buat narasumber, gitu, buat moderator juga nih yang kece. Terus buat peserta yang udah nyimak sama pendukung-pendukung acara yaitu William Edison Coffee Roastery, ASKI, Telkomsel Enterprise, terus ada Omran Coffee and Roastery juga, ada Migas Coffee Gallery, ada Trebolai, Magic Bean, Tawon Banten, Bukan Roaster Jago, Kopi Dukasi, Ostanley, Coffee 25, and Urbanti, Miti, Kopi Flores, 99% usahaku, Rendezvous. Oke, thank you banyak semuanya. Terima kasih buat peserta yang udah nyimak ya. Nih, edukasi yang lumayan keren sih. Semoga banyak ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.